Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa lagi dihantam badai masalah? Hidup kayak lagi di jalur yang salah semuanya. Mulai dari urusan hati, pekerjaan yang seret, keluarga yang nggak akur, sampai rasa sepi yang bikin bertanya, "Ya Allah, apa dosa aku sampai dapat ujian sebanyak ini?" Kita sering banget mengira, kalau Allah sayang sama kita, maka hidup kita akan lancar-lancar aja. Nggak ada masalah, semua permintaan dikabulkan, dan rasanya bahagia terus. Tapi, apa iya begitu? Apa ukuran cinta Allah cuma dari kemudahan yang kita dapat? Nah, di video yang insya Allah spesial ini, kita justru mau ngobrolin sesuatu yang mungkin bakal ubahin perspektif kamu. Kita akan bahas tentang tanda Allah sayang padamu justru ada di saat-saat terberatmu. Jadi, stay tune sampai habis, karena ini penting banget buat kita yang kadang lagi down. Pertama, kita harus berani ngakuin dulu. Seringkali, konsep kita tentang sayang itu udah kecepetan. Kita mikirnya kayak sayangnya manusia. Misal, orang tua sayang anaknya, ya dia kasih yang terbaik, dilindungi, nggak dibiarin susah. Tapi, Allah itu Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Cara kerja cintanya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Coba kita renungi salah satu hadits qudsi yang sangat dalam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Jika aku mencintai hambaku, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Lihat, cinta Allah itu bukan tentang menghilangkan tantangan, tapi tentang meningkatkan kapasitas kita untuk melewati tantangan itu dengan kekuatan darinya. Dia melatih indera dan hati kita untuk selaras dengan kehendaknya. Dan proses pelatihan itu seringkali nggak nyaman, sobat. Rasanya pasti berat. Sekarang kita lihat bukti-buktinya. Kita ambil contoh dari orang-orang terdekat Allah, para nabi dan rasul. Apakah hidup mereka mudah? Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Ujian penyakit yang parah. Bayangkan Nabi Ayub, seorang nabi yang syaleh, kaya raya, punya keluarga yang banyak. Tapi Allah uji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan terkena penyakit kulit yang membuat semua orang menjauhinya selama bertahun-tahun. Dari luar, kelihatannya seperti dihukum, ya? Tapi lihat akhirnya. Allah sembuhkan dia, beri ganti berlipat-lipat. Ujian itu justru mengangkat derajatnya, dan kisahnya abadi sampai sekarang di dalam Al-Quran sebagai simbol kesabaran. 2. Nabi Yusuf alaihissalam dikhianati, dipenjara. Lalu Nabi Yusuf dicampakkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah hingga masuk penjara bertahun-tahun. Setiap kali mau naik, seolah ada saja yang menjatuhkan. Tapi, justru di penjaralah ia bertemu dengan orang yang membawanya kepada raja. Dan akhirnya dia menjadi orang kepercayaan yang menyelamatkan negeri dari kelaparan. Allah sendiri yang bilang dalam surah Yusuf ayat 86, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." 3. Nabi Muhammad SAW, tahun kesedihan, Am al-Huzn. Dan kita lihat manusia tercinta di mata Allah, Rasulullah SAW. Di tahun yang sama, beliau ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat mendukung dakwahnya. Istri tercinta, Khadijah, dan paman yang membelanya, Abu Thalib. Tahun itu disebut tahun kesedihan. Dakwah terasa berat sekali. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Allah angkat beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebuah penghormatan tertinggi yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Kesedihan yang mendalam itu justru menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan yang tak terkira. Jadi ujian itu seperti pintu belakang menuju promo khusus dari Allah. Kalau kita lolos, kita dapat diskon dan level yang naik. Bagaimana cara melihat tanda sayang itu di tengah kesulitan? Nah, ini bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita di zaman now, yang lagi patah hati, lagi gagal skripsi, lagi di PHK, bisa melihat tanda sayang Allah di balik semua ini? 1. Ujian itu adalah bentuk perhatian Allah. Allah masih peduli sama kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Jadi Allah ngasih ujian ini karena Dia tahu kita sanggup. Dia lagi kasih kita kesempatan untuk naik level. Bayangkan kita di gym. Trainer yang baik itu akan kasih beban yang sesuai, yang bikin otot kita berkembang, bukan yang bikin kita cedera. Allah adalah personal trainer terbaik. 2. Ujian menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya, seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap kesulitan, setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, itu adalah delete button untuk dosa-dosa kita. Bayangkan dosa-dosa kita terhapus tanpa kita harus meminta satu persatu. Itu hadiah yang besar. 3. Ujian memaksa kita untuk kembali dan memohon. Saat kita senang kadang kita lupa. Tapi saat kita terjepit, saat itulah kita biasanya berdoa dengan khusyuk, dengan air mata. Kita jadi ingat betapa lemahnya kita dan betapa maha kuasanya Allah. Ujian itu alat peringatan yang membuat hati kita tidak mati dan tetap terhubung dengannya. Apa yang harus kita lakukan saat berat terasa? Jadi gimana langkah konkretnya ketika badai datang? Langkah 1, yakin and positive thinking. Pertama, tanamkan dalam hati, ini adalah tanda bahwa Allah sayang sama aku dan percaya aku bisa melalui ini. Ubah mindset dari aku korban menjadi aku peserta pelatihan dari Allah. Langkah 2, sholat dan doa dengan hati. Kedua, curhatlah kepada Allah. Setelah sholat, duduklah sejenak, ngobrollah. Ya Allah, aku lagi berat sekali, tapi aku yakin ini darimu. Tolong bantu aku, beri aku kekuatan dan hikmah dari semua ini. Praci, bersabar dan cari solusi. Ketiga, sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah aktif berusaha mencari jalan keluar sambil tetap tenang hati karena percaya pertolongan Allah akan datang. Cari ilmu, bicara pada yang ahli, lakukan yang terbaik. Langkah 4, lihat ke bawah. Keempat, ingat selalu bahwa masih banyak orang yang ujiannya mungkin lebih berat. Ini membantu kita bersyukur atas bagian yang masih kita punya. Sobat, jadi kesimpulannya, jangan pernah mengukur cinta Allah dari mudah atau susahnya hidupmu. Ukurlah dari seberapa dekat dirimu dengannya setelah melewati semua itu. Masalah, kesedihan, dan kepedihan itu adalah cinta bahasa langit yang kadang tidak bisa kita pahami dengan logika bumi kita yang terbatas. Percayalah, di balik setiap kesulitan yang Allah berikan, ada rencana indah yang sedang disusun untukmu. Mungkin kita belum melihat gambaran besarnya sekarang, tapi suatu hari nanti, kita akan tersungkur syukur dan berkata, "Oh, ternyata begitu maksudmu, ya Allah." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi penyejuk hati dan pengingat buat kita semua. Jangan lupa like jika bermanfaat, subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya, dan share ke saudara atau teman yang mungkin sedang membutuhkan kata-kata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.